Sultan dari Timur, kisah Sultan Bima. Di ujung timur Pulau Sumbawa, di tanah yang menghadap langsung ke samudera luas, berdiri sebuah kerajaan tua. Kerajaan itu telah bara-badebat menjaga adat, agama, dan kehormatan rakyatnya. Kerajaan itu dikenal sebagai Kesultanan Bima. Disinilah, pada tahun 1889, lahir seorang anak bangsawan yang kelak akan dikenang sebagai pemimpin besar bagi rakyatnya. Namanya Muhammad Salahuddin. Sejak kecil, Salahuddin dididik dengan disiplin dan ilmu agama. Ia tidak hanya dipersiapkan sebagai pewaris tahta, tetapi juga sebagai pemimpin yang harus memahami penderitaan rakyatnya. Di tanah Bima, seorang raja bukan sekadar penguasa, ia adalah pelindung. Ia adalah penegak keadilan. Naik tahta di masa penjajahan. Pada tahun 1915, Salahuddin naik tahta sebagai Sultan ke-14 Bima. Namun masa pemerintahannya bukanlah masa yang damai. Saat itu, Nusantara masih berada di bawah bayang-bayang kekuasaan kolonial Belanda. Banyak kerajaan dipaksa tunduk pada kepentingan kolonial. Namun, Sultan Salahuddin memilih jalan yang berbeda. Ia memerintah dengan keyakinan bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya terletak pada kekuasaan, tetapi pada pendidikan dan kesadaran rakyatnya. Sultan yang membangun bangsanya. Di bawah kepemimpinannya, sekolah-sekolah mulai didirikan, masjid-masjid dibangun, pendidikan agama diperkuat. Sultan percaya bahwa rakyat yang berilmu tidak akan mudah ditindas. Di Bima, anak-anak mulai belajar membaca. Para ulama mengajarkan agama, dan masyarakat perlahan berkembang menjadi komunitas yang kuat secara spiritual dan intelektual. Ketika Indonesia merdeka, tahun 1945 menjadi titik balik sejarah Nusantara. Di kota Jakarta, dua tokoh bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dalam peristiwa bersejarah yang dikenal sebagai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Namun kemerdekaan itu belum sepenuhnya aman. Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia. Di berbagai wilayah, para raja harus memilih berpihak kepada penjajah atau berdiri bersama republik yang baru lahir. Sultan Salahuddin tidak ragu. Ia menyatakan kesetiaan kepada Republik Indonesia dan mendukung perjuangan kemerdekaan. Bagi sang sultan, tanah air lebih berharga daripada kekuasaan seorang raja. Pemimpin yang dekat dengan rakyat, Sultan Salahuddin dikenal sebagai pemimpin yang sederhana. Ia sering menerima keluhan rakyat secara langsung. Petani, pedagang, dan masyarakat biasa dapat menyampaikan masalah mereka kepada sang sultan. Ia tidak memerintah dari balik dinding istana. Ia memerintah dengan hati. Karena baginya, kekuasaan bukanlah kehormatan tertinggi. Kehormatan tertinggi adalah kepercayaan rakyat. Akhir perjalanan sang sultan. Pada tahun 1951, Sultan Muhammad Salahuddin wafat, namun kisah kepemimpinannya tidak pernah dilupakan. Puluhan tahun kemudian, negara akhirnya mengakui jasa besar pemimpin dari timur Nusantara itu. Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia kepada Sultan Muhammad Salahuddin. Sebuah penghormatan bagi seorang raja yang memilih berdiri bersama rakyatnya. Warisan seorang sultan. Hari ini, nama Sultan Salahuddin dikenang bukan hanya sebagai penguasa sebuah kerajaan. Ia dikenang sebagai simbol kepemimpinan yang berani, adil, dan berpihak kepada bangsa. Dari tanah Bima di timur Indonesia, seorang sultan telah membuktikan bahwa kekuasaan sejati tidak lahir dari tahta, tetapi dari keberanian untuk berdiri bersama rakyat dan kesetiaan kepada tanah air.